Halo, shalom teman-teman semua. Gimana kabarnya guys? Hari ini kita mau dengar sharing sebentar ya. Temanya adalah perkataan. Nah, kita buka firman Tuhan di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kadang-kadang seringkali kehidupan seseorang bisa ditentukan hidup dan matinya oleh perkataannya. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah perkataan bisa menentukan hidup seseorang itu benar-benar hidup atau hidupnya seperti mati gitu ya. Nah, yang pertama ini ada yang mati beneran. Saya pernah ingat satu kejadian ya. Saya ingat ada anak pelajar yang bertemu dengan kelompok pelajar lain di tengah-tengah perjalanan mereka waktu mau pulang. Lalu mereka awalnya cuma lihat-lihatan, tiba-tiba ada satu anak yang nyahut memaki kelompok pelajar lain, dan mereka akhirnya saling memaki dan mulai ada yang lempar-lemparan batu. Dan pelan-pelan akhirnya saya lihat ada yang mulai mengeluarkan senjata tajam dan mereka sama-sama bentrok hanya karena perkataan. Dan di akhir daripada kejadian itu adalah dua orang di antara mereka masing-masing, satu-satu di pihak sebelah kanan, satu masing-masing di pihak sebelah kiri pelajar itu ada yang mati, dan hanya dimulai dari perkataan yang gak dijaga. Mereka pikir gua ngomong apa aja nih supaya gua tampil jago, kelihatan lebih berani, dan itu memaki musuhnya, tetapi berujung kepada kematian temannya di masing-masing pihak. Dan itu sebenarnya sesuatu yang gak layak hanya karena tidak menjaga perkataan. Nah, perkataan yang gak dijaga benar-benar bisa membuat seseorang akhirnya berujung kepada kematian. Tapi ada yang juga bilang, bang, gua ini maki-maki orang biasa, toksik biasa. Gua bilang orang kalau jatuh, mam, ya gitu ya, tinggal tambahin ya. Biasa gitu. Bahkan saya suka ngomong be gitu ya, go misalnya gitu ya. Nah, sampai sekarang hidup saya fine-fine aja. Saya mau sampaikan sama teman-teman, mungkin hidupmu tetap fine-fine aja. Kamu nggak beneran mati, tapi hidupmu seakan-akan seperti mati. Karena hidup dan mati dikuasai sama lidah, sama perkataan kita. Oke? Yang pertama tadi, perkataan bisa menentukan hidup seseorang itu benar-benar hidup atau hidupnya seperti mati. Yang kedua, perkataan menolong kita untuk dihormati orang lain. Yang bikin hidup kita tetap hidup itu adalah ketika kita hidup tapi dihormati oleh orang lain. Yang bikin hidup kita nggak berarti adalah salah satunya ketika kita hidup tetapi orang di sekeliling kita tidak menghormati dan menghargai hidup kita. Nah, teman-teman, ada mungkin orang kaya, bahkan bos sebuah perusahaan, tetapi dia menjadi bos, punya banyak uang, dia punya karyawan, tiap hari maki-maki karyawannya, tiap hari marah-marah karyawannya. Walaupun dia itu bos, punya uang banyak, pimpinan perusahaan, saya yakin banget dalam hati semua karyawannya tidak menghormati bos ini. Kenapa? Karena karyawannya merasa tidak dihargai, tidak dihormati, karena perkataan yang keluar dari kata-kata bosnya, pemimpin perusahaan, adalah kata-kata yang memaki. Walaupun seseorang punya kekayaan yang banyak, bahkan dia memiliki posisi pemimpin atas banyak orang, tapi kalau kata-katanya tidak membangun, tidak menghormati orang lain, maka orang-orang di bawahnya tidak akan menghormati dia. Bahkan sebaliknya, kalau ada orang yang biasa-biasa saja, hartanya nggak banyak, mungkin dia adalah bawahan dari seorang pimpinan, tapi karena kata-katanya bijak, kata-katanya adalah kata-kata yang membangun, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menjatuhkan, pimpinan perusahaannya dan orang-orang di sekelilingnya pun akan menghormati dia, dan hidupnya akan penuh dengan hormat. Dan itulah hidup yang diberkati, ketika hidup kita memiliki rasa hormat dari orang-orang di sekeliling kita. Perkataan kita bisa memberikan kita, perkataan kita bisa menolong kita untuk dihormati orang lain. Dan ketika hidup kita dihargai dan dihormati oleh orang lain, itulah hidup yang diberkati. So, teman-teman, mari kita jaga perkataan kita selagi kita masih muda. Bahkan walaupun kita masih muda,
kita rindu hidup kita dihormati dan dihargai orang lain, sehingga orang-orang bisa kita berkati melalui perkataan kita. Sampai itu aja, semoga ini bisa menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati.